kebersihan tangan, pastikan dulu aksesoris yang kita pakai nih, gelang, arloji, agar dilepas dulu. Karena menurut penelitian, di bawah perhiasan itu terjadi kolonisasi yang berat, sehingga sulit untuk dibersihkan. Gitu. Kayak kita juga di rumah sakit itu memang sangat dianjurkan sekali tanpa perhiasan sih. Saya juga ya tanpa perhiasan. Jadi kalau pakai perhiasan itu baiknya ya ketika di luar gitu tuh. Kalau di rumah sakit sih baiknya tidak boleh gitu. Kemudian dalam pengeringan tangan, mengeringkan tangan setelah mencuci tangan adalah satu hal yang sangat penting juga. Tidak ada gunanya kita mencuci tangan dengan baik dan benar, tapi ketika kita mengeringkan tangan itu menggunakan handuk yang sudah terkontaminasi. Kalau zaman dulu kan handuknya itu kan dipakai berbareng-bareng terus digantung gitu. Digantung gitu kan. Nah, itu tuh nggak boleh. Jadi udah tidak disarankan. Kemudian keringkan tangan sebaiknya dengan handuk kertas atau handuk kain sekali pakai. Handuk kertas harus tetap dalam kondisi bersih, tidak terkontaminasi. Penyimpanan handuk kertas di tempat yang kering dan tertutup dalam lemari. Nah, ini ada penelitian. Waktu itu saya juga termasuk salah satunya. Kita melakukan penelitian di media agar gitu kan, sebelum dicek di laboratorium, yang gambar di atas itu media agarnya itu sebelum melakukan cuci tangan tuh, kuman yang ada di kita itu ada berapa sih? Kita kan penasaran ya. Jadi kita nempelin tangan kita tuh di media tuh, kumannya itu segitu banyaknya. Nah, setelah kita cuci tangan, kita waktu itu cuci tangannya itu menggunakan hand rub, cairan berbasis alkohol ya, bukan air mengalir, karena waktu itu kita lagi mengikuti acara workshop dan seminar di salah satu hotel. Jadi kita itu before dan after-nya itu kita taruh di media, dan beberapa hari kemudian kan dibiarkan dulu tuh, terus dicek kumannya itu benar-benar nggak ada loh, benar-benar mati setelah kita melakukan kebersihan tangan. Beda banget kan ya Bapak Ibu ya, dari gambar yang di atas sama yang di bawah, kumannya itu benar-benar beda banget, benar-benar mati. Kemudian kesimpulannya yaitu kebersihan tangan merupakan hal yang paling penting dan pilar dalam pencegahan dan pengendalian infeksi. Kebersihan tangan yang baik dan benar akan menurunkan insiden rate infeksi, terutama COVID-19 yang kemarin-kemarin sudah kita lalui bersama itu, menurunkan antibiotika dan mencegah outbreak atau wabah. Meningkatkan kepatuhan hand hygiene, diperlukan strategi peningkatan kebersihan tangan yang yaitu meliputi adanya sistem diklat, reminder, sama evaluasi sehingga menjadi budaya. Ini yang sangat sulit karena kayaknya cuci tangan itu hanya berlakunya di rumah sakit gitu ya. Padahal maksudnya di tempat lain juga harusnya sih ada sih kebersihan tangan itu jadi budaya. Kalau di luar negeri sih kata teman kalau ini tuh masuk kurikulum sih dalam sekolahnya. Jadi di sana tuh pada patuh dan tahu gitu tentang dari kebersihan tangan itu. Gitu. Terima kasih, demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang kebersihan tangan. Apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, sekiranya mohon dimaafkan. Demikian, saya kembalikan kepada Ibu Hani sebagai moderator. Oke, terima kasih banyak Ibu Dewi Simomora untuk penyampaian materinya. Nah, untuk selanjutnya ini tadi Pak Budi berkabar ya, sinyalnya ini bisa langsung ke pertanyaan aja ya. Bapak Ibu, Pak Budi sinyalnya jelek katanya, jadi bisa langsung ke sesi pertanyaan aja ya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, sekarang saya buka untuk 2 penanya. Mangga jika ada pertanyaan bisa angkat tangan atau bisa tulis di kolom chat ya. Mangga Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan.
Bisa angkat tangan atau tulis di kolom chat ya. Ada? Barangkali ada yang mau ditanyakan gimana sih. Jadi ini ya Bapak Ibu, kalau maksudnya kita kan emang dari tenaga kesehatan ya. Cuci tangan itu bukan hanya diperuntukkan untuk kita yang bekerja di sektor kesehatan gitu kan. Kita kehidupan sehari-hari juga wajib untuk mempraktekkannya ya gitu. Makanya kan tadi dijelaskan juga kan sama Bu Dewi ada langkah-langkahnya, terus apa namanya? Bagaimana ini juga sebenarnya kalau misalkan di ini lebih detail, misal ada yang nanya kenapa sih gitu kan, kenapa sih harus di sela-sela jari, kenapa sih ininya harus digosok, kenapa sih gitu kan, itu bisa ditanyain, nanti bisa dijawab sama narasumber kita ya. Enggak Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan? Bisa angkat tangan atau tulis di chat ya. Oke, sebentar. Mana nih? Maaf ya, saya ini nih. Siapa? Ibu Dian, barangkali Ibu Dian Kusumawati, Bapak Edi Jailani, barangkali. Oh ini ada. Dari siapa nih? Maaf nih Bapak bukan Ibu. Pak Yohana, Pak Ibu Yohana, punten maafin. Ya dari ini ya. Yohana. Oke ya udah deh langsung aja ya. Pertanyaan masuk bisa langsung dijawab aja ya Bu Dewi ya. Iya boleh. Pertanyaannya perbedaan efektivitas cuci tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer. Itu Bu Dewi katanya. Pak Yohana ya. Makasih Pak Yohana pertanyaannya. Nanti kita coba jawab ya. Pak Budi itu barangkali jawab. Iya. Oke. Pak Budi gimana? Mungkin aman? Ya. Ada lagi pertanyaannya? Ya, sok dijawab dulu aja Pak, satu dulu. Oke. Mungkin sedikit saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Yohana atau Ibu Yohana nih, bingung saya juga. Bapak Yohana, Pak. Pak Yohana. Jadi efektivitas antara cuci tangan pakai sabun dan hand sanitizer. Yang ini kita garis bawahi, kalau dilihat dari kandungannya antara hand sanitizer dan sabun itu dua-duanya memiliki kandungan yang berbeda. Kalau hand sanitizer itu 90% kandungannya alkohol dan 10% itu ada sedikit sabunnya, setahu saya ya. Sedangkan kalau kita pakai sabun itu 99% itu sabun, dan untuk pembunuhan mikroba di dalam jari dan sela-sela tangan itu lebih efektif pakai hand sanitizer. Dan biar lebih maksimal pembersihan tangan, alangkah baiknya pertama kita cuci pakai sabun dulu. Setelah cuci sabun bersih, baru kita pakai hand sanitizer. Pernah saya mencoba di ruangan setelah melakukan tindakan, ya contohnya saya kan di UGD. Di UGD kan sering terjadi melakukan hacking dan luka. Nah, saya pernah pakai habis tindakan pakai handscoon, dan di handscoon itu masih ada bedak. Saya coba pakai hand sanitizer, ternyata bedak tersebut masih ada.
Nah, makanya saya ulangi lagi pakai sabun dan setelah pakai sabun baru hand sanitizer. Itu mungkin penjelasan dari saya. Mungkin mau Bu Dewi akan ditambahin. Mangga Bu Dewi tambahin barangkali. Enggak sih, udah cuma sedikit aja. Sebenarnya efektivitasnya sih dua-duanya sih sama efektif. Itu kan cuma bedanya kalau menggunakan hand rub itu kalau tangannya tidak terlalu tampak kotor banget gitu. Cuman kalau yang tangannya kotor banget baru menggunakan sabun di bawah air mengalir. Sebenarnya sama-sama efektivitas sih membunuh kuman. Apalagi kalau kandungan dari si produknya itu kan, maaf ya, dari setiap produk itu kan biasanya berbeda-beda. Misal merek ini isinya alkohol 90% gitu kan, yang handap. Dia biasanya sih hand rub itu hanya alkohol doang sama amoleat, yaitu untuk yang melembutkan tangan tuh. Nah, tapi kalau sabun biasanya sih lebih lengkap lagi. Nah, kalau kita di rumah sakit itu ada ininya lagi, ada ketentuannya lagi. Kalau di IGD terus di ruang critical care itu biasanya ada tambahannya lagi kandungannya, pakai chlorhexidine, ada yang 0,5, ada yang 5%. Biasanya di kamar bedah yang paling tinggi persenannya gitu. Jadi itu sebenarnya kita sesuaikan dengan ruangannya gitu. Ruangan critical care, semi kritikal ataupun kritikal gitu. Sebenarnya sama-sama efektivitas sih. Cuma tergantung dari si produknya isinya apa sebenarnya. Itu aja, Pak. Iya. Gimana Pak Yohana? Barangkali. Terima kasih atas penjelasannya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Yohana untuk pertanyaannya. Iya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau efektivitasnya mungkin sama gitu ya. Cuma secara prakteknya aja. Kalau misalkan benar kata Bu Dewi, kalau misalkan kita kotor banget gitu ya, pakai hand sanitizer asa tambah lengket ya Bu gitu. Jadi baiknya ya kita pakai air mengalir gitu kan, pakai sabun gitu biar nggak makin kerasa lengket kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua barangkali ada yang mau ditanyakan lagi atau barangkali ada yang mau disampaikan, ditambahin gitu. Oh, Bu Dewi kurang nih gitu. Harusnya begini-begini gitu, nggak apa-apa, mangga kita diskusi ya. Kita diskusi dari langkah kecil ini, langkah kecil tapi manfaatnya besar gitu kan. Kita diskusi aja di sini barangkali nggak ada yang ditanyain atau mau nambahin, mangga. Boleh. Ada lagi? Kalau nggak ada, nanti saya lihat dulu peserta yang sudah hadir nih. Tadi gimana nih? Bapak ini, Ibu Elis, barangkali Ibu Elis Kusumaningsih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sebaiknya untuk cuci tangan yang untuk anak-anak balita itu bagus pakai hand sanitizer atau pakai sabun, karena kan kalau itu banyak mengandung alkohol. Apa baiknya pakai sabun atau pakai hand sanitizer? Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Polis pertanyaannya. Ya, ini masih sama ya. Sebenarnya kayak pertanyaannya Pak Yohana ya. Tapi barangkali lebih detailnya Bu Dewi. Oke, baik. Anak gitu ya. Ya, untuk anak ya Bu ya. Kalau saya sih lebih disaraninnya sih pakai sabun ya dengan air mengalir, karena kan itu kan lebih lembut Bu. Beda dengan hand rub. Kalau hand rub itu 90% alkohol Bu. Jadi sifatnya alkohol itu kan kering, bikin kulit kasar. Apalagi kalau anak, biasanya kalau anak itu skin barrier dari kulitnya itu kan belum sempurna seperti kita orang dewasa ya.
Jadi kalau saran dari saya sih baiknya sih mendingan sabun dengan air mengalir gitu. Jadi Gitu ya. itu lebih enak tuh Bu untuk anak-anak sih ya gitu. Tapi tergantung lagi aman. Bu, kembali lagi tadi kalau tangannya misal tidak terlalu kotor banget ya pakai hand rub, tapi hand rubnya juga ngambilnya jangan banyak-banyak, kan ada yang suka apa tuh ditekannya banyak gitu kan sampai muncrat gitu kemana-mana gitu. Nah jangan Ya, betul. gitu. Karena sifat dari alkohol itu yaitu sih Bu, bikin kering, terutama kulit anak itu belum membentuk skin barriernya. Terima Kalau kasih dengan Bu. Kalau dengan tisu basah bagaimana? Dengan tisu basah? Oh, Kita lebih tisu praktis basah. dengan tisu basah. Tisu basah tidak recommended Bu, karena cuci tangan itu WHO itu mengajarkan cuci tangan itu kepada kami hanya 3 itu. Dengan hand rub berbasis alkohol, kemudian dengan sabun di bawah air mengalir. Bedanya bila tangan tampak kotor menggunakan sabun dengan air mengalir, bila tidak kotor banget baru menggunakan hand rub. Kalau tisu basah nggak ada, tidak direkomendasikan. Apalagi bayi Bu, kadang-kadang gini ya Bu, namanya iklan produk itu kan tanpa alkohol gitu kan, Iya, ya betul. kan. Nah, kan kita nggak tahu Bu, dia benar atau enggak. Namanya orang dagang, ya kan Bu, pasti ya apa aja juga dibilang. Yang penting dagangannya bisa laris gitu. Ada lagi Bu? Terima kasih. Berarti selama ini kadang-kadang kita lebih praktis tisu basah itu salah ya. Ternyata lebih baik pakai untuk bayi itu kapas dan air mengalir. Oke, Iya, terima betul Bu. kasih banyak atas jawabannya. Ini Bu, kayak saya juga nih Bu, tambahan dikit ya. Kayak saya kan lagi punya newborn nih, lagi bayi, belum 40 hari sih. Kalau saya ngebersihin dia nih, maaf nih kalau pup, saya lebih memilih pakai kapas biasa aja dengan air. Karena kalau pakai tisu basah, nanti sehari 2 hari tuh Bu, dia tuh mulai ruang popok tuh dia tuh nanti muncul bintik-bintik merah, luka kayak gitu tuh Bu. Karena dari itu sih, dari tisu basah itu gitu. Karena kan saya dibantu suami juga, jadi saya tuh menyiapkan ada 2, ada kapas sama tisu basah. Kalau suami itu pengennya tisu basah karena lebih cepat, lebih praktis. Nah, gitu, iya. Dan wangi, betul-betul. Iya, betul Bu. Nah, sedangkan kan kalau untuk bayi itu sebenarnya nggak boleh kan Bu, ada wangi-wangian kayak gitu, nggak, dia hanya air aja sama kapas. Kapas lebih lembut tuh Bu. Kalau kapas tuh lebih lembut dibandingkan tisu basah gitu tuh. Saya di ruang NICU, saya juga di ruang NICU nih kalau bayi-bayi yang kecil tuh, bayi-bayi imut, kalau BAB itu kan dia kan masih yang warna hitam itu kan ya Bu ya. Yang mekonium itu kan yang warna hitam itu kan kalau dibersihin tuh susah banget saking lengketnya takutnya si bayi itu. Kalau kita memilih pakai kapas dibasahin dengan air hangat lebih bagus lagi gitu. Jadi nggak merusak skin barrier si kulit bayi itu. Terima kasih banyak penjelasannya, pencerahannya. Gini, saya jadi kepikiran Bu, benar. Ini tuh benar-benar langkah kecil. Ini terlihat sepele, tapi ini ilmu banget nih. Ya Allah, alhamdulillah banget nih saya dapat ilmu dari Bu Dewi gitu kan, yang ibu perawat langsung. Gini, mungkin maksudnya Bu Elis tuh gini, aku juga kan sama punya 2 anak, dan itu kalau misalnya lagi jalan-jalan nih Bu, jalan-jalan kan, ya kan, kotor mainan kayak gitu. Nah ya kita sebagai ibu-ibu kita bawanya ya hand sanitizer, tisu basah, basah ya nggak sih Bu? Gitu ya. Karena jauh dari tempat cuci tangan, gitu lebih praktis. Dan ternyata aku baru tahu, saya baru tahu ya emang berarti tidak direkomendasikan ya Bu untuk tisu basah ya Bu Dewi gitu ya. Oke, terima kasih. Berarti pembelian tisu basah bisa dikurangin. Gitu ya. Emang tisu basah juga. Ya lebih irit pakai kapas aja Bu, lebih irit pakai kapas. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih banyak. Saya pribadi juga gitu Bu Dewi, sama kalau lagi keluar sama anak nih kan, karena kadang kalau cari wastafel kayak gitu kan susah ya. Ya sih, jadi ya udah pakai tisu basah dulu, tidak membersihkan gitu ya.
gitu. Tapi kalau Mendingan pakai, jadi lebih baik sih pakai hand rub, lebih baik pakai hand iya rub. iya. Ini nanti kalau udah ketemu Hand sanitizer kali ya kalau misalkan jauh. tuh, mendingan pakai hand sanitizer atau hand rub dulu. Tapi nanti kalau udah ketemu tempat ada wastafel, langsung cuci tangan sih. Baiknya sih gitu, daripada enggak sama sekali. Bener-bener. Ini aku juga tenaga kesehatan tapi aku baru tahu. Bener ini sepele banget tapi ini bener-bener manfaatnya besar banget ya. Makasih Bu Dewi nih. Bu Elis makasih pertanyaannya Terima loh. kasih sama-sama. Ya, Ini tahu sukses. juga kan gitu. Makasih Bu Elis, makasih Bu Dewi nih. Satu lagi ya, tadi kan pertanyaannya kan 2 tapi berhubung waktunya masih ada ya. Jadi kita baca pertanyaan lagi ya, Bu Dewi sama Pak Budi. Ini ada pertanyaan masuk dari Ibu Hesti Setiasi. Bagaimana cara mengubah perilaku agar orang-orang bisa tahu pentingnya mencuci tangan? Apakah cuci tangan punya manfaat lain selain untuk kesehatan? Dan bagaimana dengan masyarakat yang minim ekonomi yang tidak bisa beli sabun cuci tangan atau hand scrub? Baiknya mencuci tangan bagaimana? Gitu katanya Bu Dewi, apa Pak Budi mangga? Pak Budi dulu boleh, nanti saya tambahin. Pak Budi? Barangkali kurang jelas bisa di ini chatnya lagi. Pak suaranya, maaf, mikrofonnya belum di on. Mikrofonnya. Sebentar Ya. lagi baca dulu pertanyaannya. Sebentar. Gimana tuh Pak Budi? Orang-orang tuh ya gitu, nganggapnya tuh sepele gitu. Pasti ya udah sih cuci tangan gak kotor-kotor banget ini gitu kan. Padahal kan kata Bu Dewi, ya nggak terlihat gitu ya Bu ya, mikroba itu tidak terlihat gitu kan. Ada nggak sih manfaat lainnya Pak, selain untuk kesehatan nih, cuci tangan nih? Terus katanya bagaimana untuk masyarakat yang minim ekonomi mungkin kayak kasus yang lagi viral itu ya, mungkin gitu, kaitannya sama itu. Baiknya mencuci tangannya bagaimana? Gitu Pak. Mohon maaf sedikit saya menjawab, nanti bisa ditambahin sama Bu Dewi ya. Kalau untuk manfaat cuci tangan untuk kesehatan ya udah jelas-jelas itu manfaat banget untuk kesehatan. Adapun untuk hal yang lain kayaknya selain kesehatan juga membuat tangan kita tetap apa ya? Aduh, bingung nih. Kalau untuk yang untuk masalah kesehatan pasti untuk kesehatan, dan untuk ekonomi menengah ke bawah, gimana caranya kalau sabun tersebut tidak ada dan ataupun masyarakat itu tidak bisa membeli, alternatifnya ya mungkin pernah saya waktu zaman dulu ya, waktu saya masih ya zaman purba, kan orang-orang kadang-kadang cuci tangan ataupun nyuci piring itu pakai abu gosok. Nah, mungkin dengan cara pakai abu gosok ataupun pakai serabut kelapa, kita gosok-gosok jari supaya bersih gitu. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu udah jelas-jelas itu buat kesehatan sih. Kalau untuk hal yang lainnya ya apa ya? Nanti ditambahin sama Bu Dewi aja deh yang pertanyaan pertamanya. Oke. Ya, Bu Dewi tambahin Bu Dewi. Ya Bu Dewi, paling yang belum kejawab ini, bagaimana cara mengubah perilaku agar orang-orang ini bisa tahu gitu pentingnya cuci tangan. Betul. Pele kan ya gitu, tapi gimana sih gitu kan? Oke, baik. Akan saya coba menjawab ya. Ini berdasarkan pengalaman saya waktu saya bekerja juga di rumah sakit swasta sebelumnya. Karena saya memang juga bergiat atau berkelutnya di bidang PPI ini, di bidang pencegahan dan pengendalian infeksi. Memang untuk merubah perilaku, merubah budaya itu memang sangat sulit banget. Apalagi merubah perilaku orang. Itu nggak akan mudah. Pasti kita dianggap gini, apa sih lo gitu, cuci tangan aja diajar-ajarin gitu. Itu pasti ada penolakannya.
ketika saya awal-awal dulu juga itu ditolak banget gitu. Tapi karena itu adalah program dan harus dilaksanakan, itu indikator mutu rumah sakit juga gitu kan, itu harus dilaksanakan. Jadinya kita nggak bosan-bosannya selalu sosialisasi terus. Dalam 1 tahun kita bisa sosialisasi 2 atau 3 kali sosialisasi, dan itu kita bagi-bagi sosialisasi untuk klinisi bersama non klinisi. Kalau yang klinisi itu biasanya yang untuk teman yang megang pasien, nah sama yang non klinisi yang tidak menyentuh pasien gitu tuh. Itu kita melakukan sosialisasi secara terus-terusan berkesinambungan. Nanti kalau udah pada paham, setahun sekali gitu. Terus kita bikin poster, banner gitu tuh untuk apa ya, menyadarkan, merangsang juga agar pada mau melakukan kebersihan tangan gitu. Gitu sih. Oh Bu. gitu. Iya. Ada lagi yang mau ditambahin? Ini ya paling saya juga sedikit nambahin karena kebetulan sama-sama dari kesehatan ya. Tadi siapa namanya, Bu Hesti ya? Bu Hesti ya. Jadi kalau saya pribadi di Puskesmas itu ada namanya petugas Promkes, itu promosi kesehatan. Nah, beliau juga bertugas juga untuk ini apa namanya? Ya kayak gini gitu. Perilaku hidup bersih dan sehat gitu. Nah, itu tuh biasanya ke anak-anak sekolah kayak gitu. Misalkan lagi ada di posyandu ya ke ibu-ibunya, ke masyarakat gitu. Jadi kalau dari kita kesehatan sih kita udah berusaha ya maksudnya tuh. Tapi kalau untuk apa namanya orang-orang yang Bu Hesti maksud gitu, misalkan orang sekitar gitu, ya kita nggak bisa ya Bu Dewi maksudnya mengubah harus ini gitu. Jadi emang harus apa namanya dari diri sendiri gitu kan. Jadi ya udah kita mulai aja dari diri kita gitu kan, langkah kecil yang suka maksudnya kadang udahlah gitu, abis makan ini doang nggak usah lah cuci tangan gitu. Kita di ini lagi gitu kan cuci tangan, mulai dari diri kita sendiri dulu gitu ya Bu ya. Bu Hesti ada yang mau ditambahin atau barangkali? Boleh nambahin dikit tadi tuh yang untuk orang yang nggak mampu terkait dengan kan sabun gitu misalkan ya, kan ekonominya misal ya nggak ini gitulah ya kan, ya seadanya sabun di rumah aja lah apa gitu, yang penting melakukan kebersihan tangan gitu. Apalagi maaf ya kalau misal kayak petani itu kan biasa kan megang tanah kan gitu kan, itu kan resiko banget gitu tuh dia ini apa tuh namanya terjangkit penyakit kan. Jadi ya kalau nggak ada sabun yang ada aja deh di rumah gitu aja. Soalnya gimana ya? Kalau petani mah pakai rumput, Bu Dewi. Yang ada di situ Bu Dewi bersihinnya. Kan nggak mungkin juga kan kita ngasih sabun. Gitu. Ya paling ya kurang lebihnya begitu ya Bu Hesti. Barangkali ada pertanyaan lagi atau maksudnya gimana gitu. Oh iya, oke. Terima kasih Mas Budi dan Bu Dewi. On cam John, on mikro Bu Hesti. Makasih Bu Hesti. Ini kita waktunya masih ada ya, barangkali ada mau yang ditanyakan lagi, boleh satu pertanyaan lagi? Izin sebentar, saya mau jalan dulu ya, sebentar ya. Mangga Pak Budi. Ada lagi? Ya, Bu Leka ya, mangga Bu Leka. Nasional ya Bu ya. Oke, terima kasih Mbak Hani, luar biasa nih. Nah, untuk pemateri luar biasa, moderator luar biasa. Ya, ini menambahkan saja bahwa memang salah satu apa namanya pola hidup sehat itu salah satunya cuci tangan gitu ya. Nah, sekarang tuh istilah PHBS sudah tidak ada, jadi sekarang hanya istilahnya PHS. Nah, PHS ini, betul. PHBS sudah tidak ada, sekarang
istilahnya PHS, perilaku hidup sehat. Nah, indikatornya itu salah satunya mencuci tangan pakai sabun. Nah, terus yang kedua melakukan aktivitas fisik, yang ketiga mengkonsumsi sayur dan buah, yang keempat tidak merokok, yang kelima cek tekanan darah, dan yang keenam cek gula darah. Jadi memang cuci tangan itu sangat mempengaruhi ke semua ini ya, semua perilaku kita. Itu kalau kita memang hidupnya pengen sehat, salah satunya dimulai dari cuci tangan. Nah, untuk kita ke keluarga itu bisa dimulai juga dengan ke anak-anak kita. Jadi mereka juga kalau sudah terbiasa mungkin walaupun tidak terawasi dari kita orang tua, jadi itu sudah terbiasa di rumah. Ya, mungkin itu saja sedikit penambahan dari saya. Terima kasih. Sukses untuk kelompok berapa ini, kelompok berapa? Kelompok kelas 4, kelompok 5. Oh iya, kelas 4 kelompok 5 ya. Ya, dulu sayanya kelompok 1 soalnya. Ya, sukses selalu ya. Terima kasih Ibu. Sekedar info ibu-ibu dan teman-teman semua dengan satu kelompok, Bu Leka ini promkes di Puskesmas Waruroyong. Jadi Oh ya? Oh. iya, jadi pas banget materinya ini dan beliau menyempatkan untuk bisa lihat, pas banget ya. Jadi kan saya juga dapat ilmu lagi ya Bu Leka, makasih banyak. Iya betul. Kita juga kalau di rumah sakit gitu sih Bu Leka, kita kalau di rumah sakit gitu, waktu saya di Sumber Waras, setiap saya mau sosialisasi pasti itu bareng dengan orang promkes. Iya ya. Mau bikin leaflet, bikin brosur, bikin apapun, itu pasti harus menggandeng orang promkes gitu. Dan penomoran itu semua dari promkes. Itu leaflet keberapa, itu semua ada di promkes gitu. Jadi apa ya, dalam akreditasi rumah sakit itu berkesinambungan terus, penilaian di promkes itu ada di PPI-nya juga gitu. Jadi kita tuh saling kerjasama. Nyambung ya Bu ya, ya. Kita nggak bisa berdiri sendiri, kita nggak bisa melakukan sosialisasi itu dengan sendiri, harus ada promkesnya, karena yang lebih paham bagaimana tulisan untuk menarik, bisa menarik perhatian orang, warnanya semua itu ada, desain juga itu ada di promkes gitu. Kalau saya dulu dia hanya minta mau kata-katanya apa, bagaimana gitu aja sih. Kalau waktu saya ya di Sumber Waras itu seperti itu sih gitu. Terima kasih Bu Leka. Langsung dari pakarnya nih Datu. Jadi saya juga kan dapat ilmu lagi kan, Masya Allah, benar-benar langkah kecil manfaatnya besar gitu kan ya. Pentingnya cuci tangan benar-benar bermanfaat banget. Terima kasih Bu Leka. Bu Leka juga soalnya pernah ini juga ikut speak up juga. Jadi paham banget. Makasih Bu Leka. Udah ya. Gimana? Udah ya Bu Dewi sama Pak Budi udah ya? Udah berarti. Ya, ada nggak pertanyaan lagi? Buat materi Pak Dewi dan Pak Syahbudi untuk materinya, terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta webinar yang sudah menyempatkan waktunya. Terutama Ibu sama Bapak yang udah bertanya, menambahkan, luar biasa, terima kasih banyak. Semoga benar-benar langkah kecil ini bisa manfaat besar ya. Nah, dari paparan materi hingga sesi tanya jawab tadi, kita semakin menyadari bahwa cuci tangan bukanlah hal yang sepele, melainkan langkah sederhana yang membawa manfaat besar dalam menjaga kesehatan kita semua. Nah, semoga ilmu yang kita pelajari bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari diri kita sendiri ya, baru nanti orang lain nanti akan mengikutinya ya. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Oh ya, satu lagi, Ibu Bapak peserta webinar, ini linknya udah dimasukin di chat. Ada link absen, daftar hadir, sama nanti buat sertifikatnya. Linknya baru ternyata. Nanti linknya baru. mangga
bisa diisi dulu sebelum live ya. Oke, paling cukup ya. Baik Bapak Ibu, saya Hani Ruyati sebagai moderator izin undur diri. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Is Risnawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Hani. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada admin BKPSDM, mentor kelas 4, narasumber, moderator, dan keynote speaker, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ibu Bapak. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Mohon izin Ibu Hani, Ibu Ais, Ya Pak Makmur. itu teman-teman peserta Speak Up jangan lupa absen Ya. di LMS. Oh iya. Kemudian teman-teman yang peserta webinarnya sudah saya kirim ke Ibu Hani untuk daftar hadir webinar. Iya. Biar Iya Bapak. teman dapat Siap. sertifikat. Siap. Kalau Nuhun Pak Makmur. peserta Yes, Speak Up nggak usah ikutan Ya, di terima webinar kasih, itu ya. Ya. Terima kasih. Ya, Bu. Sami-sami. Iya. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Pak Ahmad, punten sekalian bertanya karena kebetulan saya masuk ke kelas 4 kelompok 7 jadwal jam 11 ini Pak. Nanti kami masuknya berarti sebelum jam 11 kan Pak? Sudah dibuka? Jam 11 ya kurang sedikit biasanya udah dibuka. Oh iya. Nggak apa-apa Bu, masuk aja coba. Ya. Tadi Ibu Ya, Dwi baik. nanti diingatkan untuk link webinarnya, Ya. kemudian link absennya pada saat tanggal jam 11-nya gitu bisa dibukanya untuk para peserta. Jadi teman-teman tadi kan ada Ibu Evi, kemudian Ibu Hani pada nanya kok pada daftar kok nggak bisa Ya. masuk katanya. Ya pada saat itu pelaksanaan webinar baru bisa dibuka. Ya, itu aja. Ya, ya. Nah, siap. Pak. Tadi kelompok 7 jam 11 ya? Iya Pak, jam 11. Ya, udah semangat. Kalau bisa di-share ke yang lain, Bu, biar teman-teman pada masuk. Iya Pak. Terima Ya, kasih. makasih, Bu. Nah, semangat ya, Bu. Iya Pak. Izin live dulu ya. Izin Ya, live. mangga Pak. Iya. Makasih. Ya, mana? Ya, baik dulu. Salam. Saya izin live ya, Bapak Ibu. Bu Ois, Bu Dewi lanjut ya ke grup. Ayo teman-teman pada ngisi link itunya biar dapat sertifikat. Yuk, isi semua ya.
Mohon maaf, saya izin live ya. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, mangga. Ini saya suka. Yang sudah gorengan di mana Pak? Di tuak atau ditutup? Oh, Sekarang tanggal 27 tak Pak? Pak Sep? apa? Sekarang tanggal 27. Iya, tanggal 27 Pak. 72 menurut. Pak PD. Nah, udah habis nanti. Oh. Covid nanti.